Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anugrah Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks narasi dari cerita fantasi. Yang akan saya bahas yaitu pengertian, unsur, ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Di sini saya mengambil KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi dari cerita fantasi atau imajinasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaiannya, yang pertama, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi atau imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan jenis cerita fantasi, imajinasi, dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Berikutnya KD 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi dari cerita fantasi atau imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pencapaiannya yang pertama yaitu menyimpulkan tokoh dan latar teks narasi dari cerita fantasi atau imajinasi. Yang kedua, menyimpulkan urutan teks narasi dari cerita fantasi atau imajinasi. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks narasi dari cerita fantasi dan imajinasi secara lisan atau tulis. Pengertian teks narasi atau fantasi. Cerita fantasi atau narasi adalah jenis cerita yang dibuat oleh pengarang dengan cara mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Cerita fantasi ini memiliki perbedaan alur, unsur, struktur cerita yang digunakan dan cenderung dilebih-lebihkan. Cerita fantasi juga dikenal sebagai karangan dengan alur normal tetapi sifatnya imajinatif. Selanjutnya, jenis-jenis fantasi. Jenis fantasi ada dua, fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Dan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan, seolah-olah hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama, tema atau isi dari cerita. Yang kedua, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, tokoh. Ada 3 macam, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang keempat, sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, dan campuran. Yang kelima, alur maju, mundur, dan campuran. Yang keenam, amanat. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita dari daya hayal si penulis, perpaduan dunia nyata dan dunia hayal pengarang. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar dalam rangkaian peristiwa cerita fantasi yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan seperti bukan bahasa normal. Selanjutnya, jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. 1. Latar sezaman, yaitu latar yang digunakan satu masa seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Yang kedua, latar lintas waktu, yaitu cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu. Yang kedua, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. 1. Kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang terjadi pada dunia nyata. Struktur cerita fantasi. 1. Orientasi. Orientasi yaitu mengenalkan latar, tokoh isinya, pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat sehingga masalah muncul dan masalah itu pun memuncak. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini berisi penyelesaian masalah dari konflik apa yang terjadi.
Nah, selanjutnya ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti seperti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, dia, mereka, Rama, Vina. Yang kedua, penggunaan kata yang menggunakan panca indera untuk deskripsi latar, yaitu seperti latar waktu, tempat, suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya, setelah itu, kemudian, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain sebagainya. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Langkah yang pertama, menemukan ide penulisan. Menemukan ide dengan cara mengamati objek nyata dan diberi imajinasi. Langkah kedua, penggalian ide cerita dari membaca. Ide cerita fantasi ini juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku-buku ilmiah tentang biografi tokoh, hewan langka, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah ditemukan lalu, buatlah rangkaian peristiwa sehingga terciptanya cerita fantasi yang unik. Berikut ini adalah contoh teks narasi dari cerita fantasi yang berjudul Aladin beserta strukturnya. Berikut ini saya berikan kuis untuk teman-teman semua, semoga dapat menjawab dengan benar. Sekian penjelasan materi dari saya dan kuis yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.